kembali lagi di Join Talks just on Indibis Talk. Nah, kali ini kita akan ngobrolin terkait AI. Apa itu AI? Tentunya bareng sama AI antusias, yaitu Mas Afif Mas Udi. Halo Mas Afif. Halo Levila. Oke, Mas Afif sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ngomongin tentang AI nih Mas Afif. Kenapa sih AI itu rame diomongin dan katanya AI itu berbahaya? Bener gak sih yang berbahaya AI atau? Waduh. Belum kita sudah mulai yang berbahaya. Mungkin kita telisik manfaatnya dulu daripada ngomongin bahayanya. Karena yang rame tuh AI berbahaya. Makanya tuh mereka tuh takut menyentuh AI itu. Iya, gitu. karena ada yang merasa wah bakalan manusia tergantikan oleh AI begitu. Apalagi dalam waktu dekat kemarin itu sudah ada yang tertangkap. Apa? Karena memanfaatkan AI untuk menarik keuntungan secara pribadi. Oke. Jadi ada yang istilahnya deepfake. Dia betul. Membuat konten yang memuat pejabat-pejabat kayak Bu Sri Mulyani, Pak Prabowo bilang kalau siapa yang butuh duit hubungi saya gitu. Nah akhirnya ada yang menghubungi juga. Saya istilah orang Jawa tuh gumun. Apakah Mas Afif juga menghubungi? Saya sebenarnya mau menghubungi. Oke. Nah, jadi mungkin bahayanya nanti kita bahas ke manfaatnya dulu ya. Ya. Orang ngomongin AI itu apa? Nah, AI itu kepanjangannya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan yang dimaksud itu seperti apa? Itu adalah semacam komputer yang dia bisa meniru kecerdasan manusia. Nah, dia bisa melakukan penalaran, dia bisa membaca, dia bisa menyimpulkan atau mengambil keputusan. Oke. Nah, apakah menurut Mas Afif AI itu sendiri kan termasuk kecerdasan manusia? Apakah lebih cerdas dari manusia? Someday mungkin ya. Karena AI itu pada dasarnya dia itu mesinnya itu adalah data. Oke, jadi data, ibarat kendaraan bahan bakarnya itu adalah data. Ketika data itu disuplai terus, dia akan mempelajari, dia akan menganalisa, dia akan menyimpulkan, membuat sesuatu konten baru seperti itu. Nah nanti kita akan bahas lebih lanjut AI untuk positifnya konten. Salah satunya adalah untuk konten, khususnya ini akan berkaitan untuk UMKM karena kita kan di Indibis untuk pelaku usaha ya. Nah, untuk pelaku usaha. Nah, jadi mungkin nanti kita akan membahas spesifik terkait AI itu sendiri untuk menunjang bisnis gitu ya Mas Afif ya. Nah, kalau semisal tadi udah ngomongin tentang penjelasan dari AI itu sendiri. Nah, kalau semisal ditarik lagi nih, kita perlu nggak sih mempelajari AI dan juga kalau semisal kita nggak mempelajari itu akan gimana gitu? Apalagi kita sebagai pelaku bisnis. Ya. Jadi AI kenapa harus dipelajari? Karena ini adalah salah satu teknologi yang sebenarnya ini bisa kita manfaatkan untuk mempermudah pekerjaan. Nah, in case kalau misalkan kita sebagai pelaku usaha itu sangat membantu dia sebagai asisten. Nah, kalau misalkan kita perlu membuat caption ya kan kita harus mikir wah iki piye ya bagaimana membuat caption yang kreatif. Nah, AI bisa membantu itu. Terus kemudian kita perlu talent ya kan. AI sudah bisa create image dengan kualitas yang sangat bagus sekali, high resolution, dan sekarang sudah mulai muncul ya kan trennya lagi Gemini Veo 3 itu sudah bisa membuat video kualitas high resolution, high res itu sampai 8 detik. Wow. Dan itu kualitasnya sangat istilahnya hyper realistic ya. Jadi sudah hampir menyamai tampilan manusia secara utuh begitu. Keren. Ya. Nah, tadi bisa bikin caption. Terus habis itu bisa bikin talent ya. Iya, talent. Video sampai poster musik promosi. Juga bisa juga. Bisa juga. Tapi kalau misal kita berserah kepada AI itu sendiri kan kita
bisa dibilang kita jadi nggak kreatif nih Mas Afif. Menurut Mas Afif sendiri gimana? Nah, ada etika dalam penggunaan AI. Tidak sepenuhnya AI itu kita manfaatkan. Kita tahu batasannya. Misalkan tidak semua informasi yang dihasilkan oleh AI itu benar. Kita perlu untuk Dicek difilter ulang. Kira-kira yang dihasilkan ini sudah sesuai atau belum. Nah, terus kemudian AI ya digunakan untuk hal-hal yang bertanggung jawab. Dalam arti ketika AI untuk membuat konten itu konten yang dihasilkan selama membantu kita dan meringankan pekerjaan kita ya it's okay, why not? Kenapa nggak kita gunakan kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita perlu mencari validitas sebuah informasi ketika AI menjawab, nah kita perlu mengkonfirmasi itu ke sumber-sumber yang terpercaya kayak gitu. Oke, nah terus juga kan semisal sekarang pelaku usaha bisnis juga ya semuanya udah terjun di media sosial. Nah, otomatis everyday itu penuh dengan konten. Kalau semisal kita nggak dibantu sama AI mungkin akan kesusahan ya, akan ketinggalan gitu ya, pelaku usaha akan ketinggalan. Minimal gini lah, kalau misalkan kita membuat captionnya, kita perlu brainstorm segala macam 1 jam mungkin itu belum menghasilkan apapun. Kan kita ya belum menghasilkan apapun, bahkan kita kan perlu hari ini kita buat scheduling konten kan ini harus posting image, harus posting video segala macam sama captionnya juga. Nah AI akan meringkas itu kan, AI akan membantu itu. Ternyata butuh setengah jam aja nih kita merancang prompt, kemudian dihasilkan mungkin ada yang nggak sesuai kita bisa prompting ulang, nah akhirnya menghasilkan sesuai dengan yang kita butuhkan. Akhirnya sisa jamnya kita bisa maksimalin ke hal lain, karena banyak sekarang pelaku usaha apalagi UMKM gitu ya semuanya dikerjain sendiri. Kalau semisal kita nggak belajar AI ya pasti ketinggalan jauh sama pelaku usaha lainnya. Dan tentunya itu akan memangkas kos kan. Nah terus tadi ngomongin tentang prompt, jadi kan kalau semisal AI itu berarti berkaitan erat dengan prompt ya, promptnya harus tepat ya. Nah prompt, tips and tricks menulis prompt atau apa sih yang harus didetailkan gitu? Ada jenis-jenis prompting. Nah, salah satunya adalah ada zero shot prompting. Nah, ini langsung memberikan instruksi tanpa contoh dan konteks tambahan. Nah, kapan dipakai? Itu saat tugasnya jelas dan AI sudah mahir di domain itu. Contohnya apa? Misalkan jelaskan apa itu komputer kuantum. Nah, jelaskan apa itu IndiBase misalkan. Itu kan tugasnya sudah jelas. Nah, itu zero shot prompting. Terus kemudian ada one shot atau few shot atau multi shot prompting. Nah, ini mulai rada ribet ya. Menyertakan satu one shot atau beberapa multi shot. Contoh input-input sebelum tugas utama. Kapan dipakai? Ketika AI perlu menangkap pola atau gaya tertentu. Contohnya, jika kucing adalah mamalia kecil berbulu dan anjing adalah hewan peliharaan setia, maka elang, dia akan mempelajari pola. Jadi ada sampel data. Kalau kucing itu adalah mamalia kecil berbulu. Nah, kalau anjing hewan peliharaan setia. Lah, elang itu apa gitu loh. Nah, AI akan memberikan jawaban yang sesuai dengan pola yang sudah kita berikan. Terus kemudian ada chain of thought atau COT prompting. Ini meminta AI menuliskan langkah-langkah penalarannya sebelum jawaban akhir. Kapan dipakai? Untuk soal logika, hitung-hitungan atau penjelasan detail. Contohnya seperti apa? John punya 5 apel dan memakan 2. Tuliskan langkah perhitungan sebelum memberi hasil. Nah, jadi dia itu untuk soal logika, hitung-hitungan bisa pakai COT ini. Terus kemudian ada zero shot COT prompting. Ini adalah menggabungkan zero shot dan COT tanpa contoh, tetapi tetap meminta penalaran bertahap. Kalau semisal contohnya dibikin pelaku usaha gitu gimana? Jadi kalau produk-produk terkait dengan produk ya. Yang penting untuk kan ini nyambung dengan tips trik prompting ya. Itu yang pasti buatlah perintah yang jelas dan spesifik. Misalkan kalau untuk gambar ya, aku pengen contoh dibuatkan foto talent
hyperrealistik dengan kamera Leica misalkan. Terus kemudian lensanya berapa? 35 mm bukaannya. Terus dan lain sebagainya itu dia sedang memegang sebuah gelas atau botol berisi jus buah. Misalkan kalau ini kelasnya UMKM, in case dalam jualan jus misalkan. Nah, terus kemudian didetailkan lagi di backgroundnya dia di depan toko jus dan botolnya itu mengeluarkan buliran air yang menetes terus terlihat segar. Nah, itu dicoba dulu. Nah, setelah dicoba kemudian muncul hasilnya, kalau belum sesuai dengan permintaan kita, nah itu diulang, dibenarkan. Nah, jadi ada zero shot COT itu kayak gitu. Jadi dicoba bisa direvisi gitu ya. Bisa direvisi sampai itu memenuhi dengan kebutuhan promosi kita kayak gitu. Okay. Nah, in case ini bisa dilakukan juga ketika misalkan laundry, nah itu buat prom yang mirip dengan itu kayak gitu. Okay. Jadi ada talentnya, terus kemudian backgroundnya seperti apa, kondisi detailnya seperti apa, jadi didetailkan dan spesifik mungkin kayak gitu. Sesuai yang diinginkan ya, sesuai yang ada di pikiran kita. Nah, itu makanya juga harus dari sisi prompt engineer-nya harus punya kreativitas juga, dalam arti dia bisa berimajinasi kayak gitu. Oh, aku membayangkan nantinya talent yang aku pakai itu orangnya seperti ini, dia sedang senyumkah, dengan rambutnya yang seperti apa, terus perawakannya seperti apa, pakai baju apa dan lain sebagainya. Itu kalau bisa sedetail mungkin. Karena kalau semisal nggak ada imajinasi juga nggak bisa ya. Nggak bisa. Hasilnya tidak sesuai ya. Makanya muncullah sampai prom-prom itu dijual. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk referensi aja. Sampai ada jasa ya. Iya, sampai ada jasanya juga. Wow, jadi mau mencari uang di mana aja sebenarnya bisa ya. Tergantung melihat kesempatannya ada di mana. Yoi. Oke. Berarti prom itu penting juga ya, karena kalau semisal nggak ada prom juga nggak ada hasilnya. Ya, pada dasarnya prom itu kan sebuah instruksi berupa kalimat yang dia digunakan untuk memerintahkan AI atau kecerdasan buatan itu menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan. Nah, itu entah itu konten dalam bentuk copywriting, dalam bentuk image atau dalam bentuk video. Nah, AI kan sudah diterapkan di mana-mana dalam berbagai bidang kan. Contohnya kalau di bidang kita di telekomunikasi itu ada Veronica yang digunakan di My Telkomsel. Nah, kalau di Indibis apa? Namanya Busy. Dia akan membantu kalau misalkan ada yang visit ke website indibis.co.id, dia akan memberikan bantuan. Kalau misalkan aku ada kebutuhan internet nih, terus kemudian aku perlu IP public, nah produk yang tepat apa? Terus kemudian kebutuhanku untuk 2 lantai, nah itu nanti menggunakan produk apa? Ada kafe segala macam, nah itu Busy akan membantu itu. Udah dijawab otomatis gitu ya. Dan produknya Indibis sendiri juga ada ya, namanya Ocha Indonesia, itu juga udah include AI semua di dalamnya. Ada AI juga kayak gitu. Dan yang pasti kita karena AI ini sudah masuk ke semua lini ya, kita akan menyesuaikan teknologi ini supaya bisa kita gunakan untuk menunjang produktivitas ataupun bisnis kita kayak. Lanjut deh, mau tanya nih Mas Hafif. Oke. Untuk produk-produk AI sendiri yang bisa kita gunakan untuk pelaku UMKM yang gratis tadi, untuk gambar apa, untuk caption apa, untuk video apa. Nah, ada satu riset bagus Lev. Jadi kalau di Kata Data itu dia pernah melakukan survei dan yang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah ChatGPT karena itu yang paling awal muncul kan dan langsung boom kayak gitu. Nah, yang paling sering digunakan itu sebenarnya memang ChatGPT. ChatGPT untuk apa nih? ChatGPT itu ya AI generatif yang dia bisa menghasilkan konten baru. Caption bisa, terus habis itu gambar bisa. Ya, jadi AI itu sebenarnya bisa difungsikan sebagai 2 ya. Yang pertama dia adalah advisor, dia itu yang memberikan nasihat. Nah, kira-kira
kalau misalkan kita perlu pengambilan keputusan, nah kamu kasih prompt yang sesuai. Kira-kira aku harus bagaimana? Nah itu sebagai advisor. Yang kedua, AI itu bisa sebagai eksekutor. Selain advisor, dia bisa sebagai eksekutor. Jadi dia tolong buatkan image, tolong buatkan talent yang seperti ini dan lain sebagainya. Nah, AI itu mau kamu fungsikan sebagai apa gitu. Nah, mau ChatGPT, mau Gemini, mau DeepSeek, terus kemudian Notebook LM, banyak banget yang AI itu bisa kamu gunakan. Fungsinya sama. Copilot bisa juga. Kayak gitu. Kalau menghasilkan video berarti yang pakai yang mana? Nah, kalau rekomendasi untuk saat ini kan menggunakan Google VO3. Tapi ChatGPT apakah bisa menghasilkan video ChatGPT? Bisa menghasilkan video seperti ChatGPT bisa juga, tapi saat ini untuk Sora itu masih berbayar. Oke. Gitu. Kalau untuk yang VO3 sekarang kan masih dibuka dapat free trial 1 bulan. Nah sebenarnya ada tips untuk dapat lebih panjang sih, tapi mungkin harus follow Indibis Jateng DIY kali gitu. ya. Follow dulu teman-teman. Nah, terus kalau foto-foto talent gitu, pakainya bisa juga. Pakai Gemini bisa. Nah, di pilihan Gemini yang bagus ya, itu ada yang flash, itu untuk prompt umum, itu akan menghasilkan hasil yang cepat karena dia flash kan. Nah, ada yang untuk penelusuran lebih lanjut itu menggunakan deep research. Nah, itu di Gemini Pro. Ini dia menyediakan fitur Pro, tapi ya tentunya dengan batasan semacam ada trial token harian gitu loh. Nah, jadi ada batasan yang sebenarnya di situ nggak ditampilkan sih mau berapa. Tapi kalau kamu ngeprompt terus nanti suatu saat itu nggak menerima karena kamu sudah kehabisan tokennya kayak gitu. Sehari itu berarti ada maksimalnya. Ada gitu maksimalnya kayak gitu. Bedanya dengan versi berbayar itu seperti itu. Nah di Pro itu kamu bisa pilih yang deep research, itu akan menghasilkan penelusuran lebih lanjut seperti itu. Dan bahkan kalau ini untuk kebutuhan teman-teman pelaku usaha, saya pernah ada pelatihan nih yang terkait dengan AI untuk UMKM itu ada case laundry. Nah di laundry itu nanti dia akan menelusuri data yang kita masukkan. Jadi kalau misalkan kita nggak perlu nih rekapan harian, kita harus manuali kayak gitu. Nah AI itu sudah bisa sampai menyimpulkan transaksi hari ini itu sudah berapa, itu berdasarkan data yang kita input ke AI. Itu bisa kayak gitu. Jadi kita nggak usah ngitung satu-satu, udah ada kesimpulannya. Benar. Ya. Udah ada tips and tricksnya apa yang harus kita lakukan untuk bulan depan. Gitu nah ya, kira-kira ternyata kalau misalkan di laundry itu umumnya yang banyak adalah laundry kering, laundry basah. Atau sudah sama istrikanya atau cuman cuci keringnya aja kayak gitu. Dia akan bisa menganalisa seperti itu berdasarkan dengan data yang kita masukkan. Nah itu makanya ada deep research di fasilitas AI kayak gitu. Dan perlunya datanya juga harus valid ya tentunya. Tentunya kayak gitu. Nah itu kan bagusnya untuk mendukung keputusan. Kira-kira kalau misalkan kita tanya ke AI sebagai advisor, apa nih yang perlu kita scale up dari sisi bisnisnya dengan data yang sudah kita masukkan? Perlu ada penambahan untuk pembelian sabun misalkan. Ternyata ketika ada pengunjung datang itu banyak yang dia tidak membawa sabun. Nah, dia ada perlu untuk membeli itu dan kita bisa disediakan. Atau perlu juga snack tambahan karena laundrynya banyak nunggu gitu ya. Itu juga kayak gitu. Oke, jadi lebih tepat sasaran. Ya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin banyak banget manfaatnya, terus habis itu bisa digunain untuk apa aja. Ya. Sekarang bahayanya apa sih? Nah, bahayanya sebenarnya kita udah singgung di awal tadi ya. Itu kalau misalkan informasi yang kita dapatkan itu tidak sepenuhnya benar, dalam arti ketika kita minta pendapat, kadang kan ada nih trennya AI buat curhat juga. Gitu. Iya. Curhat dong. Nah, gitu ya. Curhatnya dengan AI. Nah itu boleh-boleh saja, tapi tidak 100% menganggap bahwa AI itu sebagai
sesuatu yang full sarannya itu kita lakukan kayak gitu loh. Terus kemudian misalkan ada informasi terkait dengan bantuan. Nah, kadang kan ada nih dari tokoh publik, misalkan tadi tak sampaikan ada Bu Sri Mulyani, Pak Prabowo. Nah, siapa yang mau membutuhkan bantuan bisa menghubungi ini. Nah, kita kenal dengan teknologi ada namanya deepfake. Nah, itu yang bisa membuat video yang mirip dengan orang yang asli. Ya aslinya kayak gitu. Nah, itu kita perlu mengkonfirmasi ulang informasi itu bahwa tidak sepenuhnya itu benar kayak gitu. Ya rame banget ya, itu banyak ya konten-konten seperti itu juga ya. Iya. Jadi banyak orang jahat ternyata ya Mas Afif ya. Apa butuh uang? Setiap kali ada kesempatan yang digunakan datang itu bisa menjadi semacam pisau bermata dua. Benar. Artinya bisa kita gunakan untuk positif dan bisa kita gunakan untuk negatif. Betul. Jadi kita juga harus waspada. Teknologi udah mulai canggih juga. Kita boleh ikutin, tapi kita juga jangan sampai masuk ke yang negatif. Nah, gitu ya. apalagi sampai jadi korban. Mohon maaf ini mungkin teman-teman ada yang bermain judi, nah dia tanya ke AI. Nah, kira-kira harus nomor berapa nih yang keluar? Kayak gitu tuh ya mbok jangan gitu loh ya. Kayak gak ada manfaatnya hidupnya gitu ya. Judi terus kaya enggak, miskin ya gitu loh. Itu tujuan hidupnya kayaknya. Buang-buang uang. Oke, keren banget. Thank you Mas Afif thank you. untuk podcast Join Talks pada hari ini. Nah, buat sobat Indiebis semuanya, jangan lupa follow sosial media dari Indiebis Jateng DIY. Karena kita bakalan sering-sering ada webinar gratis. Terus habis itu ada giveaway ya kan, Cubis, Cuan Indiebis. Dan juga masih banyak lagi. Jangan lupa follow dan tunggu Join Talk selanjutnya. Bye bye. Semoga bermanfaat.